Kotak untuk tempat penyimpanan dari power ya. Nah, power dan inverternya berada di sini, konverter. Jadi terpisah biar lebih aman ya. Dan pengecekannya juga lebih mudah. Nah, kemudian ada tambahan lampu di bagasi ya, sebagai penerangan di saat malam hari ya teman-teman, agar bisa kelihatan lebih jelas lagi. Nanti asa terdepan bersama Adi Putro. Dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat sore teman-teman Adi Putro lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Sore ini akan rilis ya 2 unit medium asal kota Wonogiri ya. Jadi ini adalah PO baru yang masuk dan membuat karoseri di Adi Putro, yaitu dengan nama PO Mahardika ya. Nah, pas di depan kita ini ada 2 medium teman-teman. Dan sore ini akan siap rilis, dan ini sedang dilakukan persiapan ya untuk bodinya, untuk keelektrikannya, untuk bangku-bangkunya. Dan nanti kita akan lihat ya seperti apa sih base yang akan keluar dari karoseri Adi Putro ini teman-teman. Karena ini bisa dibilang PO baru ya di karoseri Adi Putro. Dan di bulan ini banyak sekali rilisan untuk base medium ya, dari sasis Mercy, kemudian ada Mitsubishi, ada Isuzu, kemudian ada juga dari Hino teman-teman. Nah, seperti apa sih? Ikutin terus ya sampai habis. Ini dia teman-teman base yang akan rilis ya. Jadi ini adalah dengan medium double glass dengan sasis Mitsubishi FE 84 GBC ya, dengan nama PO Mahardika, dengan nama PT Mahardika Jaya Santoso. Nah, dari mana asalnya? Asalnya dari Wonogiri asli. Nah, ini dia teman-teman, dari Wonogiri asli ya, dengan bodi dasar berwarna putih yang dikombinasi dengan warna merah ya. Jadi cukup meriah sekali, seperti bendera Indonesia berwarna merah dan putih teman-teman. Jadi ada tambahan livery di samping ya, memanjang sampai ke belakang dengan adanya tekukan-tekukan yang cukup elegan sekali. Kemudian di bagian belakang pun juga ada ya liverynya juga seperti ombak ya, berwarna merah juga. Jadi pemilihan warna yang cukup bagus sekali teman-teman ya. Jadi cukup bersih sekali kelihatannya dengan bodi dasar putih, kemudian dikombinasi dengan livery berwarna merah. Nah, seperti apa sih spek interiornya? Kita akan masuk ya teman-teman, kita akan lihat seperti apa sih kemewahan dari spek interior ini teman-teman. Sebelum kita masuk teman-teman, kita akan sedikit bahas ya. Jadi ini di bagian bumper belakang terdapat variasi knalpot trapesium, kemudian ada tambahan sensor parkir. Dan kalau kita lihat ini di bagasi bagian belakang ya, untuk kelasnya medium bisa tembus kanan kiri ya teman-teman, jikalau tidak ada perubahan untuk posisi tangki solar ya. Jadi seperti ini bisa tembus ya. Jadi bagasinya cukup luas teman-teman di bagian belakang, kemudian di bagian samping
Ini juga bisa tembus ke kanan ya, cuman di bagasi pertama tidak bisa tembus karena adanya tangki solar ya. Jadi ini ada tempat aki dari mesin yang dipisah dengan aki dari AC ya teman-teman. Kemudian ini adalah kotak untuk tempat penyimpanan dari power ya. Nah, power dan inverternya berada di sini, konverter. Jadi terpisah biar lebih aman ya. Dan pengecekannya juga lebih mudah. Nah, kemudian ada tambahan lampu di bagasi ya, sebagai penerangan di saat malam hari ya teman-teman, agar bisa kelihatan lebih jelas lagi. Oke teman-teman, kita akan masuk ya. Kita akan lihat seperti apa sih spek interior. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam bis milik PO Mahardika ya. Kali ini sasis yang digunakan yaitu Mitsubishi FE 84 GBC yang sudah standarisasinya Euro 4 ya. Jadi ini adalah tampilan dari dashboardnya, sudah dibungkus dengan menggunakan kain MBTEK berwarna hitam, jahitan benang merah, kemudian dengan wood panel berwarna hitam ya. Dan untuk posisi dari tongkat persnelingnya berada di depan sisi kiri ya, jadi menempel di area dashboard, berbeda dengan Isuzu yang berada di samping ya. Jadi karena ini untuk ukurannya lebih pendek, jadi untuk persnelingnya dia lebih mendekat ke arah dashboard teman-teman. Dan untuk AC yang digunakan sudah menggunakan AC dari Denso yaitu MSD 8 ya. Nah, untuk spek interior lainnya apa kita akan lihat ya. Dan ini di bagian depan terdapat kotak P3K ya, dimana fungsinya bisa untuk menaruh obat-obatan. Di bagian depan sendiri terdapat TV berukuran 24 in ya, karena dengan lebar Mitsubishi yaitu bodinya 2100 hanya bisa muat ukuran TV-nya 24 in. Nah, kita akan lihat ya untuk spek lainnya. Ini di bagian depan terdapat kursi driver yang sudah dibungkus dengan kain bangkunya sama persis dengan kain bangku penumpang ya. Ini ada kotak subwoofer yang harus diletakkan di bagian bawah dari bangku penumpang yang di sisi kanan. Dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan teman-teman, ini bisa memuat 29 seat ya. Dan bangku yang digunakan ini adalah dari pabrik bangku Aldila dengan model bangku VX jahitan khusus ya. Jadi jahitan khusus, kemudian ini ada tubuhnya ya di samping kanan kiri, kemudian ada sedikit sabitnya di bagian sandaran berwarna merah, dan bangkunya lebih fokus ke dominan lebih warna hitam ya, dan sedikit ada aksen berwarna merah ya, sesuai dengan warna bodinya. Kemudian armrestnya berada di sisi gangway. Ini adalah armrest terbaru dari pabrik bangku Aldila. Kita coba jalan ke belakang ya. Jadi ini adalah rak ductingnya full sampai ke belakang tanpa ada tutupan ya. Dan bis ini rencananya akan digunakan untuk pariwisata teman-teman di daerah Wonogiri. Dan untuk spek lainnya, pintu belakangnya menggunakan pintu swing ya. Kemudian ada tambahan lampu penerangan di bagian samping kanan kiri ya, di bagian heater. Interior dalamnya berwarna putih. Kemudian untuk dek sampingnya ini sudah dilapisi dengan menggunakan karpet dari merek X-Mark ya, motif kayu juga. Dan untuk lantainya ini sudah menggunakan motif kayu juga ya, dari Tarabus ini teman-teman. Nah, jadi cukup mewah sekali. Interiornya berwarna krem juga teman-teman, jadi pemilihan warna yang cukup bagus. Dan di bagian samping lampu gordennya menggunakan lampu yang berwarna biru ya, sama persis dengan lampu dari lover AC nya teman-teman. Nah,
Jadi cukup mewah sekali, minimalis sekali untuk speknya teman-teman. Dan di bangkunya ini kelebihannya terdapat pegangan tangan ya. Kemudian ada tempat untuk air minum di bagian sandaran ya, kanan kiri teman-teman. Nah, jadi ini adalah spek interiornya yang akan digunakan untuk wisata ya dari PO Mahardika. Oke, sekarang kita kembali ke depan lagi ya teman-teman. Dan di bagian depan ini yang terlewatkan tadi ada mic wireless ya, dimana bisa difungsikan untuk karaoke ya. Jadi ini adalah standar dari karoseri Adiputro, dan ini ada termasuk dari optional ya, bisa pasang atau tidak tergantung dari customernya. Dan di bagian depan juga terdapat partisi ke kanan dan kiri ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sukses buat PO Mahardika ya. Semoga bisa maju bersama karoseri Adiputro. Dan kalau kita lihat ini adalah driver ya, sedang melakukan pengecekan, yang dimana bis ini akan segera rilis dan keluar dari karoseri Adiputro. Oke teman-teman, senantiasa terdepan bersama Adiputro. Dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro.